Sidang Pleno 1 pembahasan dan pengesahan tata tertib Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang digelar di Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung sempat memanas. Peserta sidang mempersoalkan keaslian surat keputusan dari beberapa pengurus cabang NU yang dianggap palsu dan rencana pemindahan lokasi pemilihan ketua umum dari Pondok Pesantren Darus Saadah Lampung Tengah ke lokasi Muktamar di Bandar Lampung. Sidang pleno digelar secara tertutup dan berakhir hingga menjelang datangnya waktu sholat maghrib. Ada beberapa PC yang SK-nya tanda kutip dipermasalahkan atau masih dianggap ada masalah, ya kan? Nah ini ya wajar lah ditanyakan, jangan sampai muktamar itu kan ada pesertanya. Nah jangan sampai ada peserta yang diduga SK-nya. Nah ini kan perlu diselesaikan lah tuntas sehingga ketika nanti berpendapat memberi masukan ini kan orang-orang yang sesuai dengan ADART, ADSK. Pada sidang pleno ini kemudian diputuskan lokasi pemilihan ketua umum NU dipindahkan ke Universitas Lampung. Jadwal pemilihan ketua umum NU digelar tadi malam. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Gelaran Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung membawa berkah tersendiri bagi pedagang aksesoris dan pernak-pernik berlogo NU. Seperti terpantau di luar gedung serbaguna Universitas Lampung pada Kamis pagi. Tak hanya pedagang lokal, mereka yang berjualan di tempat ini juga ada beberapa berasal dari Sumatera Selatan, Jakarta hingga Jawa Tengah. Pernak-pernik yang dijual diantaranya pin, cincin, dompet, gantungan kunci, hingga beragam baju kaos dan jaket berlogo NU. Tak hanya itu, dalam bazar kali ini juga menyediakan perlengkapan ibadah seperti sarung dan peci, serta pernak-pernik lainnya yang bercorak Nahdlatul Ulama. Seluruh produk tersebut dijual para pedagang mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp250.000. Ini baru kemarin ya, alhamdulillah lumayan banyak. Per hari bisa sampai berapa, Pak? Ya kurang lebih 200 lebih. 200 piece lebih. Yang disukai yang seperti apa? Warna hitam. Hitam hijau. Harga dari berapa? Harga 65 sama 75, 85. Tergantung apa? Ya bahan dari atau pendek 65 oblong. Kalau yang panjangnya 75. Kalau yang pakai kerannya 85. Kehadiran para pedagang di lokasi kegiatan Muktamar ke-34 ini disambut baik oleh para peserta Muktamar. Selain untuk memeriahkan kegiatan Muktamar ke-34 ini, kehadiran para pedagang secara tidak langsung membantu menyediakan oleh-oleh yang akan dibawa pulang oleh para peserta Muktamar dari seluruh penjuru tanah air. untuk meramaikan Muktamar ini perlu adanya pasar-pasar seperti ini. Sambil hiburan, kita semua muhibbin dari Nahdlatul Ulama penting dan akan meningkatkan ekonomi kesejahteraan warga Lampung. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung digelar di 4 lokasi, yakni di Pondok Pesantren Darus Saadah Lampung Tengah, Universitas Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, dan Universitas Merahayati Bandar Lampung. Muktamar ke-34 NU dijadwalkan berakhir hari ini. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Beru atau monyet ternyata tidak hanya bisa menjadi binatang peliharaan. Di daerah pesisir barat, beru bisa dilihat menjadi pemetik buah kelapa. Jika dilatih dengan benar, hewan bernama Latin Macaca damestrina ini bisa menjadi lebih gesit dan cekatan dalam memetik buah kelapa dibanding manusia. Melatih beru dinilai cukup mudah jika sabar merawatnya. Salah satu pelatih beru di pesisir barat adalah Rasmira Esrido. Pria 38 tahun ini sudah cukup lama menjalani profesi sebagai pelatih beru, sekaligus menawarkan jasa memetik kelapa. Beru miliknya diberi nama Bujang dan sudah lama menemaninya. Setiap hari Rido dan Bujang berkeliling pesisir barat menawarkan jasa atau datang jika ada permintaan. Sebelum bekerja, warga desa Biha, kecamatan pesisir selatan pesisir barat itu sudah memberi Bujang makan terlebih dahulu.
Dengan aba-aba dari Ridho menggunakan tali dan suara, Bujang, sang beru, bisa memanjat pohon kelapa dengan ketinggian hingga 20 meter. Dalam sehari, Bujang bahkan bisa memetik hingga 1000 lebih buah kelapa. Itu biasanya umur berapa, Bang? Dari kecil, dari sekitar umur 5 tahunan. Oh, 5 tahunan sampai ke atas ya bisa ya? Iya. Itu ngelatihnya kayak mana, Bang, itu, Bang? Yang latihnya di kayu, coba dulu di kayu, digantungin dulu kelapanya. Itu sehari bisa berapa kelapa yang iniin sama monyet ini, Bang? Ya, kalau udah biasa itu dapat 1.500-an Per hari, Bang, ya? per hari. Setelah sekitar 2 tahun menawarkan jasa memetik kelapa dengan beru, Ridho merasa hidupnya membaik. Sebab dalam sehari ia bisa mendapat bayaran hingga Rp250.000. Ia pun berjanji akan merawat Bujang dengan layak sehingga bisa selalu membantunya. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Budidaya jamur kelapa sawit atau pentol kini banyak ditekuni oleh warga Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang sejak masa pandemi melanda hampir 2 tahun lalu. Salah satu warga pembudidaya jamur adalah Kristanto. Pria 55 tahun itu banting setir dari petani menjadi pengusaha jamur kelapa sawit. Bahan baku tandan sawit sebagai inang jamur didapatnya dari sisa pembuangan pabrik sawit yang ada di wilayahnya. Ia bekerja sama dengan warga lain membangun pondokan tempat produksi jamurnya. Warga mengaku hasilnya cukup lumayan dan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam sebulan, pembudidaya bisa menghasilkan hingga 50 kg jamur. Sementara harganya mencapai Rp16.000 per kilogram untuk pasar lokal, bahkan hingga Rp20.000 jika dijual ke Pulau Jawa. Kalau untuk saat ini, kalau kita lokalan aja, kita kirim di Palembang ini harganya 16 sampai 17.000. Kalau waktu kita bawa ke Jakarta, itu kisarannya 18 sampai 19.000. Alhamdulillah untuk saat ini kita belum ada dapat bantuan sama sekali, makanya kita ini saat ini terkendala masalah pembiayaan. Ini kita budidaya jamur ini dalam keadaan kita yang posisinya seperti ini, dananya kita pribadi, mandiri, belum ada bantuan dari pihak siapapun. Meski demikian, pembudidaya masih membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka berharap ada perhatian pemerintah untuk membantu pinjaman modal lunak supaya bisa terus bertahan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.